Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi kesayangan Tuhan. Kami dilindungi Tuhan, kami dipelihara oleh Engkau. Terima kasih Bapa, dan bersyukur untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau menguasai kami juga saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Hamba hanya sebagai manusia, tapi kami tahu bahwa ada kuasa Roh Kudus yang besar, yang sanggup untuk berbicara, mengubah, dan menyadarkan kami akan keberdosaan kami. Menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan Tuhan. Hamba tidak mampu untuk melakukan itu. Hanya Engkau sendiri yang mampu untuk mengubah hati setiap orang. Karena itu berbicaralah, dan biarlah hamba tersembunyi di balik kuasa-Mu yang besar itu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Senang sekali karena kita memulai kembali apa yang telah lama kita rindu-rindukan di dalam ibadah. Saya bisa melihat lagi Pak Siswanto di belakang, melihat Antoni semua, dan saya rindu masih banyak lagi yang pasti yang belum hadir di tempat ini. Dan ya, walaupun mulutnya tertutup ya, tapi saya tahu, dan ini menjadi kesukacitaan yang besar yang dirasakan oleh hamba-hamba Tuhan ketika mereka sudah lama. Saya sudah tahu ada video, ada sebuah gereja baptis di Amerika yang ketika pendetanya kangen sekali sama jemaatnya dan dia ingin mengadakan perjamuan Tuhan, dia bingung gitu, dia kangen, dia berdoa. Tapi karena jemaatnya, karena keadaan pandemi seperti ini, COVID seperti ini, jemaatnya mengasihi hamba Tuhannya, mereka diam-diam buat surprise. Jadi pendetanya ketika masuk ke gedung gereja dan jemaatnya sudah mengirim foto mereka di setiap bangku ditempel, dan ketika dia melihat foto-foto jemaat, menangis dia. Inilah kerinduan terbesar hamba Tuhan ketika dia memelihara domba-dombanya, ketika memelihara jemaatnya. Dia ingin sekali melihat dan bagaimana keadaan mereka saat ini. Ketika semua tertutup bagi kita untuk beribadah hanya online. Dan saudara bisa melihat saya di media YouTube, tapi saya tidak bisa melihat wajah saudara. Dan saya tidak tahu ketika saudara datang, apakah rambut saudara lebih panjang atau lebih pendek atau botak atau jerawatnya makin panjang, saya tidak tahu. Saudara tahu keadaan saya, apakah saya lebih gemuk, lebih kurus, bagaimana saudara tahu. Tapi memang benar, kita punya teknologi yang bisa memungkinkan kita untuk berkirim WhatsApp, dan kita bisa bertanya satu sama lain. Tapi bayangkan Rasul Paulus yang berbulan-bulan dia tidak bertemu dengan jemaatnya. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal yang ketiga. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, 1 sampai yang ke-13. Saudara yang di rumah juga buka Alkitab dan kita baca bersama-sama supaya kita tahu apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan kita bisa belajar dari situ. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Kalau saudara tidak tahu di mana 1 Tesalonika, itu sebelum 2 Tesalonika. Jadi cari saja di situ ya. Mari kita buka, ini kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan, saudara menyimak. Kami tidak tahan lagi, berarti Paulus, Silas, dan Timotius tidak tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara, yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Mirip sekali dalam kondisi seperti ini. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya
ngirim Timotius supaya aku tahu tentang imanmu. Dia nggak tahu lagi, ingin tahu keadaan jemaatnya. Dia kirim Timotius supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin berjumpa dengan kami. Jadi jemaatnya ingin ketemu kami dengan pendetanya, ingin berjumpa kembali dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu oleh karena imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kami bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dan kasih sayang seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kalau saudara membaca ini, saudara, kita sudah melihat surat 1 Tesalonika ini dalam beberapa minggu. Saudara akan melihat konteksnya bahwa ketika Paulus dipaksa untuk pergi ke Athena seorang diri, dan di situ dia baru saja, kalau dilihat di Kisah Para Rasul pasal 17, dia pergi ke Tesalonika dan hanya punya waktu 3 sabat. 3 sabat belum tentu 3 minggu. 3 Sabtu ketemu. Di Sabtu dan Sabtu. 3 Sabtu mereka. Lamanya Paulus bersama-sama dengan mereka. Paulus masuk ke kota itu dan Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Dan banyak di antara mereka percaya kepada Yesus. Dan setelah itu datanglah orang-orang Yahudi ke kota itu dan mencoba untuk menghalang-halangi, bahkan mereka membuat kerusuhan sehingga nyawa Paulus terancam. Lalu jemaat mengatakan, Paulus, pendeta kami nyawanya terancam, ayo kita menyingkir dulu ke Athena supaya nanti kalau keadaan tenang Paulus balik lagi dan melihat kami. Lalu Paulus dibawa ke Athena dan menyingkir di situ. Tetapi saudara, dia mencoba untuk datang kembali, tapi sulit sekali bagi dia. Kalau saudara melihat dalam pasal yang kedua, saudara lihat di situ dia mencoba untuk datang berkali-kali ke jemaat itu dan melihat keadaan mereka. Dan Paulus sulit untuk ketemu. Dia mengirim Timotius. Dia pengen ketemu karena sudah lama tidak bertemu dengan jemaatnya. Dan bagaimana keadaanmu? Apa kabarmu? Kalau sekarang kita semua saudara jemaat di TLCC pada masa modern ini, kita punya WhatsApp. Saya bisa kirim ke WhatsApp kepada saudara secara pribadi. Beberapa di antara saudara saya kirim secara pribadi. Yang jarang sekali ketemu dengan saya dan sulit untuk masuk ke rumah. Karena kalau saya bertamu ke tempat saudara dalam keadaan COVID ini, belum tentu semua rumah bisa menerima. Karena mungkin saya dari tempat lain, saya menjadi carrier, saya bawa kuman itu, saya bawa virus itu ke rumah saudara. Dan saya tidak mau itu terjadi bahwa saudara mendapatkan penyakit gara-gara itu. Maka saya teks saudara, saya kirim, saya japri saudara secara pribadi. How are you today? My brother, my sister. Apa kabarmu hari ini, saudara-saudaraku? Apakah semua baik-baik saja? Bagaimana keadaan anak-anak? Bagaimana keadaan suami? Bagaimana keadaan istri? Apakah semua sehat?
Sekarang mudah bagi kita karena kita punya HP dan kita untuk kirim. Tapi Paulus pada zaman itu nggak ada berita dari apa mereka dia terima, dan ini yang mengganggu perasaannya. Mengganggu perasaannya. Apa yang terjadi dengan jemaatku setelah sekian lama tidak bertemu? Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Apakah mereka tetap berdoa kepada Tuhan dan berharap? Apakah penderitaan yang terjadi selama ini tidak membuat mereka goyang imannya? Benar kan? Apa yang terjadi yang dirindukan oleh Paulus dan terjadi pada jemaat di Tesalonika itu sesuai dengan keadaan kita sekarang. Berapa lama kita tidak bertemu? 3 bulan? 4 bulan? Saya menantikan waktu-waktu seperti ini. Sulit saudara membayangkan waktu pertama kali saya khotbah. Berkhotbah ke kamera. Pada jemaatku. Sulit sekali. Tapi ini yang terjadi. Paulus tidak tahu keadaan jemaatnya. Apa yang terjadi dengan mereka tidak bertemu selama beberapa bulan karena dia tulis surat ini dari Korintus. Dia tidak tahu ketemu keadaan mereka. Lalu dia bertanya apakah mereka baik-baik saja. Inilah yang kami doakan saudara. Sebagai elder. Tiap pagi kami bertemu. Saya mendoakan saudara. How are you? Bagaimana keadaan ini? Oh, dia sakit. Tadi saya ketemu dengan seseorang di belakang sakit. Saya tidak tahu sebut namanya, tapi saudara tahu. Sakitnya 4 hari. Saya doakan 2 minggu lebih. Lu nggak tahu keadaannya. Bagaimana keadaannya? Ini yang menjadi perasaan Paulus ketika dia tidak bertemu dan berpisah sekian lama dengan mereka. Karena begini saudara, coba kita lihat ayat yang ketiga. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ini harapan seorang gembala. Kalau gembala palsu ya, gembala palsu itu begini nih. You mau baik, mau enggak, terserah. Tapi kalau seorang gembala seperti Rasul Paulus, dia mengalami kesusahan karena dia khawatir jemaatnya akan goyang imannya karena kesusahan-kesusahan seperti ini. Ini yang terjadi saudara. Tetapi pada waktu Timotius datang kembali dan kasih kabar, dan saya sudah tunggu, aduh Timotius cepatlah balik, aku pengen tahu keadaan jemaatku, bagaimana keadaannya. Dan tiba-tiba Timotius datang dan memberi kabar kepada Rasul Paulus, jemaat itu baik-baik saja, mereka setia kepada Tuhan, walaupun di kota itu mereka dianiaya. Saudara bisa bayangkan itu. Walaupun di kota itu mereka mengalami penderitaan, mereka baik-baik saja, mereka terus setia kepada Tuhan. Tidak ada kabar yang lebih baik lagi daripada kabar ini. Bahwa setiap orang kuat imannya dan bertahan di dalam penderitaan. Di TLCC baik-baik semua. Nanti kalau kita sudah full, tidak ada pandemi lagi dan kita kumpul, saya melihat orang-orang yang dulu saya lihat di gereja ini muncul kembali dan tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada yang tergoda untuk dapat melarikan diri dari Tuhan dan keluar dari imannya. Saudara lihat, ini jemaat ini, Tesalonika. Iman, mereka baru saja percaya kepada Yesus. Mereka baru saja percaya kepada Yesus. Paulus datang, jemaat, Tesalonika, jemaat, kumpul. Saya ingin kasih tahu tentang Yesus. Yesus adalah juru selamat dunia. Dan mereka percaya kepada Yesus. Sudah lihat dalam khotbah saya dalam pasal yang pertama. Paulus sungguh-sungguh melihat, sungguh-sungguh bahwa mereka sudah lahir baru di dalam Tuhan. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan dia cerita itu tentang Yesus. Dan mereka percaya. Ketika mereka percaya, apa yang terjadi? Aniaya. Anda bayangkan, begitu sulitnya menjadi seorang yang percaya. Nah begitu mereka percaya kepada Yesus,
Enggak semua orang suka. Tidak semua orang suka. Termasuk orang-orang yang percaya kepada keyakinan yang lain. Termasuk keluarga. Berapa orang di antara kita yang mencoba untuk percaya kepada Yesus, tetapi ada ancaman dari keluarga. Kalau you percaya kepada Yesus, keluar dari rumah ini. Ancaman. Baru saja mau percaya. Sulit untuk mempertahankan itu. Tetapi lihat jemaat di Tesalonika. 3 sabat itu nggak sampai 3 minggu. Paulus menceritakan semua kebenaran kepada mereka dan mereka terima Tuhan. Terima Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan mereka tahu. Whatever the risk. Apapun resikonya. Aku ambil. Karena aku tahu. Percaya kepada Yesus adalah langkah yang benar. Nanti kita lihat why mereka percaya. Sungguh-sungguh bertahan. Coba lihat saudara. Saya ingin mengajak saudara melihat lagi. Terusnya nanti kita kembali ke ayat-ayat ini. Ayat yang kelima, itu sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia Timotius supaya aku tahu tentang keadaan imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dia takut iblis masuk ke dalam kehidupan jemaatnya. Dan usaha dia menjadi sia-sia kalau iblis masuk ke dalam digoda oleh dia, oleh iblis itu. Dan saudara mulai merusak imannya. Coba pikir saudara, gara-gara pandemi ini, berapa di antara saudara yang bertengkar dengan suami dan istri? Gak ada ya, bagus semua di sini. Keadaan yang begitu sulit. Waktu pandemi terjadi, saudara tidak bekerja, dirumahkan. Sudah dirumahkan saudara, aduh penghasilan tidak ada, uang makan tidak ada, lalu mulailah ribut. Kamu sih kenapa dulu nggak kerja di situ? Kalau kerja di situ kamu dapat makanan sampai saat ini. Mulailah diungkit-ungkit masa lalu, digoda oleh iblis untuk dapat membuat cekcok antara suami dan istri. Lihat saudara, iblis itu menggoda dengan cara demikian. Ketika saudara mengalami penderitaan, saudara akan meragukan, oh di mana Tuhan? Katanya ketika aku percaya kepada Tuhan, aku akan dipelihara. Mulai meragukan Tuhan. Itu cara iblis. Dia menggoda saudara untuk meragukan Tuhan. Di mana pemeliharaan Tuhan sampai saat ini? Kemudian dia mencoba untuk mempengaruhi hubungan saudara satu sama lain. Dengan teman, digoda satu sama lain. Lihat selama pandemi pendetamu pernah teks kamu enggak, pernah telepon kamu enggak, pernah kunjungi kamu enggak. Dan mulai digoda. Pendetamu tidak peduli kepada kamu. Teman-temanmu tidak peduli kepada kamu. Mulai digoda dengan hal-hal seperti itu. Merusak hubungan satu sama lain. Semua dirusak. Kemudian saudara akan digoda. Dan muncul, sekarang ini muncul sekali karena online saudara ya. Karena online semua webinar ada muncul dan apa yang mereka sampaikan di dalam webinar itu. Enggak semua benar. Karena kadang-kadang muncul sebuah pendapat, ajaran yang mengatakan begini. Kalau kamu hidup benar di hadapan Tuhan, kamu tidak akan mengalami penderitaan. Nah kita mulai berpikir, kok aku menderita? Berarti something wrong with me. Ada dosa dan kita mulai berpikir-pikir dosa apa dan kita mulai merasa minder dan tidak mau percaya lagi kepada diri sendiri. Itu cara iblis menggoda saudara. Cara iblis
menggoda saudara. Saudara, dua hal ini yang Paulus lihat dalam jemaat di Tesalonika. Apapun penderitaan yang mereka alami, mereka tidak pernah meninggalkan Yesus. Apapun cobaan yang mereka alami melalui iblis, mereka tidak pernah lari dari Yesus. Dan saya harap ini pun terjadi pada saudara. Pada saudara punya Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa jemaat di Tesalonika tetap berpegang kepada iman? Ini nggak gampang kan? Jadi kalau saudara di hadapan ini, di door, saudara mau percaya Yesus ada di door. Pilih. Saudara percaya Yesus, saudara di door dan saudara mati. Penderitaan akan datang kepada saudara. Dan kenapa mereka yakin? Karena kita coba lihat ayat yang ke-3. Supaya jangan ada seorang pun orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi Rasul Paulus, waktu mereka bertemu bersama-sama dalam 3 sabat itu, semua kebenaran dibeberkan di hadapan jemaat. Oke, kamu mau percaya kepada Yesus, terima dia, dan saudara lihat sini. Mengikut Yesus bukan untuk bukan ada jaminan bahwa saudara tidak akan mengalami penderitaan. Bahkan saudara akan mengalaminya. Itu sebuah kepastian. Setiap orang Kristen akan dicoba untuk mengalami penderitaan. Jadi Paulus ungkapkan kebenaran-kebenaran itu. Saudara, saya ingat sekali beberapa kali sebelum pandemi, selalu kita bicara mengenai penderitaan-penderitaan. Yang paling saya ingat adalah ketika jemaat orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir. Saudara ingat itu khotbah itu? Ketika keluar dari Mesir dan mereka dibawa menghadap laut di depan mereka. Baru saja mereka ditebus dari Mesir. Dan mereka diperhadapkan, Tuhan bilang lewat sini, lewat laut ini, dan lihat di seberangmu adalah laut, di belakangmu adalah tentara Mesir, dan mereka dihadapi dengan pencobaan seperti itu. Pencobaan adalah hal yang lumrah. Paulus berikan itu, nyatakan kebenaran seutuhnya kepada jemaat di Tesalonika. Bahkan dia dalam satu surat ini, ketika kita melihat ini, dia memberikan bukti khotbah pengajaran tentang siapa itu Yesus. Dia memberikan pengajaran tentang kita harus kuat di dalam penderitaan, kita harus menderita. Dia memberikan pengajaran tentang siapakah itu iblis si penggoda itu. Bahkan dia juga memberikan pengajaran bahwa Yesus akan datang kembali. Lengkap semua, tidak ada yang disembunyikan. Dinyatakan kepada mereka. Dan jemaat itu melihat. Dan mereka, karena mereka disertai oleh Tuhan. Lihat saudara dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-9. Ayat 9. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri orang-orang di luar Tesalonika, orang-orang di luar jemaat itu sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sanggup dan bagaimana kamu berbalik. Tadinya menyembah berhala ini, dia berbalik menyembah Yesus. Why? Paulus beberkan semua kebenaran itu. Dan mereka tahu, ini kebenaran yang tidak ada nilainya. Dan akan dipertahankan apapun resikonya. Apapun resikonya. Harus dipertahankan. Sekalipun aku harus menderita. Waktu Paulus bertemu dengan Tuhan, dia sebelumnya dia
menggebu-gebu untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan, oke Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Sekarang aku tahu Yesus adalah Tuhan. Aku percaya kepada Engkau. Tapi ketika dia mengatakan aku percaya kepada Engkau, Tuhan bilang gini, Paulus, aku akan kirim engkau ke tempat-tempat yang jauh dan engkau akan menderita. Udah dikasih tahu. Tapi bagi Paulus, doesn't matter. Karena aku tahu itu benar. Aku tahu itu benar. Apapun harganya, tetap aku beli. Aku tahu ini benar. Banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus meresikokan nyawa, keluarga, dipukul, dihina, diusir. Bagi mereka, oke lah aku kehilangan semuanya itu. Tapi kau tahu, ini benar. Akan kupertahankan. Penderitaan ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan. Nanti kita lihat ayat 13. Kemuliaan yang akan kuterima dari Tuhan. Stay strong. Dan ini yang terjadi saudara ketika Paulus membeberkan semua kebenaran kepada mereka. Kita coba lihat ayat yang ke-6. Tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin berjumpa dengan kami, sama seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu. Ini maksudnya Paulus terhibur karena apa yang dia usahakan selama ini untuk memberitakan Injil rupanya tidak sia-sia. Aduh, so happy sekali. Saudara, siapa yang di manakah ada orang yang peduli dengan kehidupan orang lain? You mau masuk neraka, masuk surga urusanmu. Benar kan? Kadang-kadang orang berpikir demikian. You mau happy, mau menderita itu urusanmu. Tapi Paulus menderita karena dia tidak tahu jemaatnya. Saya begitu tahu. Ini jemaat dipilih oleh Tuhan. Mereka tetap bertahan setia kepada Tuhan. Dia sangat terhibur. Tadinya dia sangat mengalami kesesakan. Tapi dia tahu mereka setia. Dia sangat terhibur. Dan ini yang dia inginkan. Kita coba lihat sini. Kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin berjumpa dengan kami, sama seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Jadi dia merindukan persekutuan itu. Supaya ada saling menghiburkan satu sama lain. Berapa orang di antara saudara yang 3 bulan kangen pendeta, kapan gereja dibuka? Kapan kita ngobrol lagi? Kapan kita care group lagi supaya saya bisa bercerita? Begini saudara, saya tahu gini, pandemi ini membuat gereja mulai sibuk untuk membuat siaran online. Semua gereja pengen siaran online supaya terkoneksi. Saya ngerti lah. Maksud saya, kalau saya tidak siaran online, saya pikir jemaat saya akan makan rohani seperti apa. Saya harus sediakan makanan rohani kepada mereka melalui ibadah online. Tapi ibadah online tidak bisa menggantikan persekutuan. Karena 3 bulan loh, bukan waktu yang lama loh. Ya kan? Dan saya nggak tahu saudara ibadah di rumah seperti apa. Belum mandi, duduk di depan TV, atau sambil berbaring di ranjang peluk guling. Saya tidak tahu. Dan saya berharap hanya saudara merasakan kehadiran Tuhan di
di masa-masa. Tetapi gimana saudara bisa bercengkrama, bercerita mengenai what happened to you? Dan tidak bertanya dan bertanya kepada teman-teman lain, hey, apa yang bisa ku bantu, apa yang bisa ku doakan? Itu tidak terjadi kalau kita beribadah di rumah masing-masing dan tidak berkumpul di sini. Persekutuan inilah yang Tuhan inginkan terjadi pada kita. Mari kita buka Ibrani pasal 10 ayat 24. Pasal 10 ayat 24. Pasal 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Gadget tidak akan bisa menggantikan. Kita bukanlah makhluk yang berdiam diri di rumah mengurung diri. Kita adalah makhluk sosial yang pengen ketemu dengan orang lain. Puas rasanya. Ya kan? Kayak orang Jawa, orang mangan ngumpul. Gitu kan? Yang penting kumpul. Dan kumpul itu membuat happy. Dan ini yang Tuhan katakan. Marilah kita saling memperhatikan dan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan ibadah kita. Kita nggak boleh menjauhi diri. Lalu dia lihat diteruskan di sini seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ada yang terbiasa ke gereja nggak masalah. Kan ada online. Ibadah mulai jam berapa? 9.30. Bangun aja 9.29. Punya waktu 1 menit untuk minum, duduk. Dalam keadaan ngantuk. Ku tinggikan. Ngantuk-ngantuk seperti itu. Nggak ada preparation, nggak ada ketemu. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat dan melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita akan lihat ayat 13, saudara. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, mari kita saling menasehati. Ukur saja, saudara. Selama saudara tidak, kita kan punya small group, punya care group, kita bisa bertumbuh sama-sama dan saling mendoakan. Selama pandemi, ada care group kita yang telah setia melakukan persekutuan secara online. Tapi itu rasanya kurang serak kalau nggak kumpul bareng. Ya. Kata Om Todi, tidak ada jeruk nipisnya. Ya benar. Kalau kita ketemu bersama-sama, kita bisa saling menasihati satu sama lain. Kalau kita teks, saudara, akan membuat bencana yang begitu besar. Teks itu kita kirim WA, beda dengan kita ngomong langsung. Karena teks tidak ada intonasi. Kita tidak tahu perasaan seseorang. Ya kan? Satu kata di dalam WA bisa membuat persoalan karena tidak ada intonasi. What? Beda kan? Saudara mengirim sebuah teks dengan kata-kata hahaha, itu artinya saudara ketawa. Apa yang saudara ketawakan itu orang nggak tahu. Dan itu membuat interpretasi yang berbeda-beda. Tapi kalau kita ketemu, saudara, kita akan tahu perasaan orang lain dan kita akan saling menguatkan satu sama lain. Di dalam saya punya grup para hamba Tuhan di BPD DKI Jaya Banten. Dan kami diskusi. Kekhawatiran terbesar kami adalah karena ibadah online ini menjadi kebiasaan. Lalu saudara terbiasa dengan online, saudara tidak akan pernah pergi ke gereja lagi. Ada cloud church. Ibadah online. Ibadah online, saudara bisa hadir, buka cetek TV nyala. Nggak ada lagi personal relationship satu sama lain. Padahal itu penting sekali supaya kita tahu keadaan jemaat kita, supaya kita tahu keadaan teman-teman kita satu sama lain. Tesalonika
adalah jemaat yang masih baru. Mereka kuat bertahan karena ada beberapa orang percaya di situ dan berkumpul. Jadi mereka ingin ketemu supaya tetap bertahan dan kuat. Saudara tidak akan bisa bertahan kalau saudara sendiri. Coba lihat saudara di dalam ayat terakhir kita lihat. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika itu ada 5 pasal. Setiap pasal diakhiri dengan pernyataan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Perhatikan itu. Setiap pasal diakhiri dengan pernyataan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dan Paulus mengatakan, kiranya yang menguatkan hatimu supaya, ini harapan. Kamu sudah menerima kebenaran. Oke? Kamu tahu itu benar. Dan kamu pertahankan kebenaran itu. Sekalipun engkau menderita. Dan engkau tidak tergoda oleh iblis. Sekalipun kamu tahu bahwa mungkin omongan iblis itu benar. Mungkin ada secara logika benar, tetapi secara alkitabiah itu nggak benar. Dan kau menolak iblis itu, kamu tetap menderita. Dan kamu tahu ini benar, kamu pertahankan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kamu menderita. Dan Paulus mengatakan dalam 13, inilah doa seorang gembala. Supaya kebenaran itu tetap terus dipertahankan. Karena dia akan datang kedua kali dan menjumpai saudara dalam keadaan benar, tidak tergoda, tidak terbujuk oleh penderitaan, tetap mempertahankan Tuhan. Ini harapan seorang hamba Tuhan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dia mau. Sekarang saudara percaya kepada Yesus, saudara terus percaya dan keep strong until he come again. Terus kuat sampai dia datang kedua kali. Dan itulah upah yang saudara terima dari Tuhan. Saudara tahu, Alkitab, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada saudara, kalau saudara percaya kepadaku, nanti aku pertimbangkan saudara untuk masuk surga. Gak ada kayak gitu. Allah adalah Allah yang memberikan kepastian. Yesus adalah Yesus yang memberikan kepastian. Tidak main-main dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia mati supaya saudara selamat. Dia mati bukan supaya saudara mudah-mudahan selamat. Nggak ada kata mudah-mudahan dalam kamus Tuhan. Dia memberi kepastian. Dan saya yakin banyak orang mencoba untuk mencari keselamatan dan semuanya menawarkan mudah-mudahan. Tidak ada yang menawarkan kepastian. Hanya Yesus menawarkan kepastian. Saya melihat ini, sosok seorang ini yang katanya berasal dari Tuhan. Dan saya tanya, kamu masuk surga enggak? Dia bilang, mudah-mudahan saya masuk surga. Ngapain saya percaya kepada dia? Melihat sosok ini, ya nanti siapa tahu kamu diperhitungkan untuk masuk surga. Ngapain percaya? Saya ketemu dengan Yesus. Aku memberi kepastian, engkau akan kuterima di surga. Yesus. Kalau memang itu yang benar, apapun resikonya saudara akan ambil. Aku tahu ini benar, aku mau percaya kepada dia. Aku tahu ini benar, aku akan ambil. Ada perumpamaan tentang orang yang menemukan sebuah mutiara di sebuah ladang. Dan dilihat mutiara itu sangat berharga sekali. Yang berusaha dia
menjual segala harta miliknya untuk membeli ladang itu supaya dia dapat mendapatkan mutiara itu. Banyak harga yang mesti dibayar ketika saudara mau ikut Yesus. Tapi supaya saudara dapat hidup kekal di dalam Dia. Mari kita berdoa. Kita berdoa, saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara alami selama pandemi ini. Kalau saudara mulai meragukan Tuhan, meragukan kuasa dan pemeliharaannya, saudara boleh berdoa kepadanya. Tuhan, ampuni aku, layakkan aku, dan biar aku percaya kepadamu. Atau kalau saudara mau percaya kepada Yesus Kristus, sama seperti orang Tesalonika yang percaya kepada Yesus ketika dia mendengar firman Tuhan. Dan saudara ingin, aku tahu itu kebenaran, aku baru dengar malam ini, aku baru dengar pagi ini, dan aku tahu itu kebenaran, aku akan ambil. Apapun resikonya, kalau memang itu saudara. Berdoalah supaya saudara bisa percaya kepada Dia. Hanya mengatakan, Yesus, aku mau percaya kepada Engkau. Aku tahu itu kata kebenaran. Dan aku ingin terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ubah hatiku menjadi baru.